Pemirsa, kita akan kembali mendengar laporan dari reporter Sisilia Sinabariba yang akan melaporkan langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sisil, siapa saja pimpinan negara yang sudah hadir di sana dan apa saja pertemuan atau kerjasama ekonomi yang akan dibahas? Ya, berarti sudah cukup banyak sebenarnya Perdana Menteri ataupun para pemimpin kepala negara di ASEAN yang sudah tiba di Labuan Bajo melalui Bandara Komodo. Yang pertama tadi sudah tiba dari Perdana Menteri Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen, kemudian Perdana Menteri Timor Leste, lalu ada Kepala Negara Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al Bolkiah, dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan saat ini baru saja mendarat Perdana Menteri dari Laos. Seluruh Perdana Menteri ataupun para pemimpin negara di ASEAN ini kemudian langsung dikawal secara ketat menuju ke penginapan ataupun ke lokasi yang sudah disiapkan oleh pihak dari panitia. Nantinya para pemimpin negara ASEAN ini akan melaksanakan pertemuan pada hari Rabu dan juga hari Kamis besok tanggal 10 dengan tanggal 11. Sementara Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, baik itu dengan Malaysia, Laos, Vietnam, dan juga Timor Leste. Nah, jika pertanyaannya apa sebenarnya isu ekonomi yang akan dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo ini, sebenarnya rangkaiannya sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu secara paralel. Tidak hanya di Labuan Bajo saja, namun juga di Bali dan di Jakarta. Nah, di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2023 yang lalu juga sudah dilaksanakan ASEAN Economic Council dengan ketuanya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ada sejumlah poin sebenarnya yang ditegaskan pada isu ekonomi ini, terutama bagaimana negara-negara ASEAN bisa menunjukkan bahwa ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dan nantinya di pelaksanaan KTT besok juga akan ada pertemuan secara khusus para pemimpin negara-negara ASEAN ini dengan para pebisnis atau yang tergabung dalam ASEAN Business Advisory Council yang ketuanya adalah Ketua Kadin yakni Arsyad Rashid. Sebenarnya pada intinya adalah bagaimana ASEAN ini memperkuat kerjasama mereka di bidang ekonomi karena ada 3 policy ekonomi atau kebijakan ekonomi yang berpotensi untuk dihasilkan melalui KTT ke-42 ASEAN ini. Yang pertama bagaimana recovery building pasca pemulihan ekonomi, pemulihan pandemi di negara-negara ASEAN, kemudian bagaimana digital ekonomi ini diciptakan, karena kita tahu juga konektivitas pembayaran ini menjadi salah satu caranya, tidak hanya antara Indonesia dan Malaysia saja, seperti yang kemarin sudah disepakati, namun juga negara-negara ASEAN lainnya. Dan pilar yang ketiga dalam bidang ekonomi ini adalah green economy ataupun ekonomi berkelanjutan. Salah satunya dengan terus mendorong penciptaan ekonomi ekosistem kendaraan listrik. Pada intinya, Mercy dan juga pemirsa, pelaksanaan KTT ASEAN ini tentu berdampak. Namun juga di ASEAN. Kembali ke Anda, Mercy. Baik, terima kasih Sisil untuk laporan Anda. Kita akan sama-sama nantikan hasil pertemuan dan kesepakatan di bidang ekonomi apa yang dihasilkan dari KTT ASEAN ke-42. Selamat kembali bertugas.